Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang minyak bumi. Minyak bumi ini masih berkaitan dengan bab tentang senyawa hidrokarbon. Karena memang minyak bumi ini adalah berasal dari senyawa hidrokarbon atau tersusun dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang diambil dari perut bumi, digunakan sebagai sumber energi yang penting, baik untuk sumber energi sebagai bahan bakar atau juga untuk menghasilkan barang-barang petrokimia. Di bagian ini kita akan mempelajari tentang minyak bumi dan gas alam, juga bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. Di sini kita lihat ada seorang ibu yang sedang membatik. Nah, pada proses pembatikan itu ada bahan yang digunakan yang disebut dengan malam. Malam ini adalah salah satu dari bahan yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Malam itu digunakan sebagai zat warna pada kain batik. Untuk minyak bumi dan gas alam, di sini kita akan lihat tentang pembentukan minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, komposisi minyak bumi. Kemudian yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Untuk pembentukan minyak bumi dan gas alam, minyak bumi dan gas alam itu berasal dari fosil atau jasad renik atau mikroorganisme yang membusuk, kemudian mengendap di dalam tanah selama berpuluh-puluh tahun, kemudian akan berkumpul, terserap ke dalam batuan berpori, mengendap, kemudian menyerap batuan ke dalam batuan kedap, mengendap ke dasar bumi. Nah, itu kemudian akan mengalami proses dan dihasilkan sebagai gas dan minyak bumi dari dalam lapisan bumi. Untuk komposisi minyak bumi, secara umum komponen minyak bumi itu terdiri atas 5 unsur kimia, yaitu unsur karbon sebanyak 83-87%, kemudian hidrogen 10-14%, kemudian belerang sebanyak 0,05-6%, kemudian oksigen 0,05-1,5%. Kemudian sisanya ada nitrogen dan juga unsur-unsur logam lainnya. Untuk komposisi senyawa hidrokarbon di dalam minyak bumi, itu untuk senyawa naftal, komposisinya terdiri dari senyawa naftalen, yaitu sekitar rata-rata 49%, parafin 30%, aromatik 15%, dan aspaltena 6%. Berdasarkan komponen terbanyak, minyak bumi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu parafin, naftalen, dan campuran parafin dan naftalen. Untuk pengolahan minyak bumi, tahapan pengolahan minyak bumi itu ada sebagai berikut. Minyak bumi yang baru diambil dari perut bumi itu disebutnya minyak mentah. Itu berwarna kehitaman, berupa cairan berwarna kehitaman. Nah, prosesnya itu pengolahannya itu yang pertama ada desalting. Desalting adalah proses penghilangan kotoran atau garam yang terdapat di dalam minyak mentah. Baru kemudian tahap berikutnya yaitu destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat ini adalah proses pemisahan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi minyak bumi itu berupa campuran komponen-komponen senyawa hidrokarbon yang mempunyai titik didih yang berbeda-beda, sehingga untuk memisahkannya menggunakan proses destilasi. Pada bagan destilasi bertingkat untuk proses pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi, di sini kita lihat dari sumur-sumur minyak, itu kemudian minyak diambil, diangkut dengan menggunakan kapal pengangkut minyak,
kemudian diperoleh minyak mentahnya itu dialirkan, minyak mentah cairnya itu dialirkan ke dalam tungku, ya. Ada tanur, ini ada untuk tempat memanaskan. Kemudian aliran tungku ini juga disalurkan ke dalam menara bertingkat. Sini ada menara bertingkat. Ini adalah untuk menampung uap-uap dari minyak bumi tadi. Karena minyak bumi itu tersusun dari senyawa-senyawa hidrokarbon yang mempunyai rantai karbon berbeda-beda, dari yang rantainya pendek sampai yang rantainya panjang. Nah, untuk rantai karbon ini semakin banyak rantai karbonnya, semakin besar massa dari senyawa tersebut, senyawa hidrokarbon tersebut. Semakin besar massa senyawa tersebut, maka semakin tinggi titik didihnya. Jadi, senyawa yang mempunyai rantai karbon paling pendek itu mempunyai massa ringan, maka titik didihnya juga akan rendah atau lebih cepat menguap. Sementara senyawa yang mempunyai rantai karbon panjang, lebih panjang atau banyak, akan mempunyai massa yang lebih berat, maka titik didihnya akan lebih tinggi. Yang mempunyai titik didih lebih tinggi, maka tahapan penguapannya itu akan dimulai dari yang paling titik didihnya paling rendah, meningkat ke suhu yang lebih tinggi lagi, dan sampai nanti terakhir itu adalah residu yang mempunyai titik didih paling tinggi. Jadi di sini kita lihat di menara bertingkat ini, uap minyak mentah itu dia akan menguap, ya, masuk ke cap bertingkat. Jadi kalau titik didihnya lebih rendah, dia akan lebih dulu menguap. Jadi di sini yang pertama itu senyawa gas pada sekitar suhu min 160 sampai minus 40 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau pada suhu ruang atau suhu udara normal itu sekitar 20 derajatan sampai 30 derajat itu, tentu zat tersebut akan ditemukan dalam wujud gas. Ya. Nah, jadi yang pertama dari hasil pemisahan minyak bumi itu akan keluar gas. Kemudian pada suhu 35 sampai 75 derajat itu berupa petroleum ether, bensin, atau gasolin dan sebagainya. Berikutnya suhunya naik lagi, maka yang keluar itu adalah berupa naftalen. Kemudian untuk suhu berikutnya itu yang keluar adalah kerosin. Naik lagi itu untuk suhu 170 sampai 250 itu adalah solar. Berikutnya untuk 250 sampai 340 itu adalah oli. Kemudian pada suhu 350 sampai 500 derajat itu adalah parafin. Ya, parafin biasa digunakan untuk bahan bakar, misalnya kalau kamu camping ke gunung, misalnya pada kegiatan pramuka, itu untuk bahan bakarnya menggunakan parafin. Seperti lilin padat tapi bisa dibakar. Kemudian untuk di atas 500 derajat itu adalah residunya, residu atau bitumen. Nah, ini adalah biasanya berupa aspal. Berikutnya untuk tabel fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Untuk fraksi gas, titik didihnya itu yang jauh di bawah 0 derajat, itu jumlah atom karbonnya, rantai karbonnya itu sekitar 1 sampai 4. Ya. Kalau 1 sampai 4, kalau golongan alkana itu kita tahu dari metana, etana, propana, butana. Kegunaannya adalah untuk bahan bakar kompor gas, gas tabung, bahan bakar mobil, dan umpan proses petrokimia. Berikutnya untuk petroleum ether itu pada suhu 30 sampai 90 derajat Celcius. Maka jumlah atom karbonnya itu 5 sampai 7 buah, ya, atom karbon. Atau dari kalau golongan alkana itu dari
pentana, heksana, hektana. Nah, ini kegunaannya ada untuk pelarut dan untuk dry cleaning. Dry cleaning itu misalnya untuk pada laundry dry clean ya, misalnya ether untuk mencuci yang tidak menggunakan air. Kemudian bensin atau gasolin yaitu pada titik didih 35 sampai 75 derajat. Maka jumlah atom karbonnya itu di antara 5 sampai 10. Itu kegunaannya untuk bahan bakar kendaraan bermotor, penerbangan, bermesin piston, dan umpan proses petrokimia. Berikutnya untuk nafta, yaitu 70 sampai 170 derajat Celcius dengan jumlah atom karbon 8 sampai 12, maka ini digunakan untuk bahan baku industri petrokimia. Industri petrokimia itu adalah untuk bahan baku yang menggunakan bahan baku pembuatan bahan-bahan lain yang menggunakan bahan baku kimia. Bahan baku minyak bumi misalnya untuk pembuatan plastik atau benang-benang sintetis dan sebagainya. Kerosin disebut juga dengan minyak tanah, yaitu titik didih 170 sampai 250 derajat. Yaitu jumlah atom karbonnya 10 sampai 14 buah. Bahan bakar kegunaannya itu ada pesawat terbang, pesawat bermesin jet, kompor minyak dan industri. Kemudian untuk solar itu 250 sampai 340 derajat Celcius. Maka jumlah atom karbonnya itu 15 sampai 25 digunakan untuk bahan bakar mesin diesel. Untuk oli itu pada titik didih 350 sampai 500 derajat Celcius ya pada proses pengolahan di menara destilasinya. Yaitu jumlah atom karbonnya 19 sampai 35 derajat. 19 sampai 35 atom karbon. Maka digunakannya untuk pelumas. Untuk parafin itu pada suhu destilasi 350 derajat dengan jumlah atom karbon lebih dari 20. Ini adalah digunakan untuk bahan baku lilin. Kemudian residunya terakhir itu berupa bitumen atau aspal dengan titik didih di atas 500 derajat dengan jumlah atom karbon di atas 70, maka digunakan untuk pengeras jalan atau pelapis jalan, bahan pelapis anti bocor dan bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap.